Ada nggak sih Kak kegiatan-kegiatan tatap mukanya Kak? Apa hanya sekedar dari online aja? Satu kutipan bahwa setiap pramuka adalah kantor berita. Nah itu tadi kakak juga bertanya, kenapa kok saya bukan yang muda-muda? Ya, Bukan karena Kakak pengen viral Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Hai sahabat coklat, balik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Dunia pramuka. Oke, hari ini kita bakal ngeduprak bareng Kak Sulaiman. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Wah, enak banget nih Kak ya di rumahnya di sini. Ini termasuk zona hijau atau zona apa nih Kak? Oh, zona hijau. Zona hijau ya. Semuanya tempat untuk berkumpul lah. Ada kegiatan pramuka nggak Kak di masa-masa kayak begini nih Kak? Oh, kita kan sesuai dengan petunjuk dari pimpinan dari Kuarnas bahwa untuk sementara kegiatan pramuka itu dinonaktifkan dalam arti kata yang kegiatan yang melibatkan orang banyak, kemudian juga memakan waktu yang sekian lama dan sebagainya. Untuk sementara kita mengikuti proses aturan dari pemerintah untuk melakukan social distancing dan sebagainya. Maka untuk kegiatan pramuka sementara ini saya sendiri yang memang sudah punya banyak program untuk kegiatan, ya terpaksa kita harus tunda dulu. Bukan berarti dibatalkan, tapi kita tunda sampai pandemi ini berakhir gitu. Terus kegiatannya Kak, apa benar-benar stop atau ada pramuka via online atau via yang lain gitu kan? Oh ya, kebetulan ya, alhamdulillah dengan cara seperti itu saya juga sering mengadakan semodel diskusi online dan sebagainya, terutama di Widya Kartika, kemudian juga di GOL, terutama di GOL yang memang kalau GOL ini justru untuk sementara tidak ada kendala. Kenapa? Kita kan sifatnya online. Iya. Melalui suatu sistem yang menggunakan media sosial, FB, WhatsApp group dan sebagainya. Jadi otomatis kan sudah memenuhi persyaratan untuk tidak melakukan berkumpul di tempat di satu tempat kemudian melibatkan orang banyak. Kita cuma menggunakan media sosial masing-masing. Kita bisa melakukan yang namanya seminar, simposium, kemudian juga diskusi online membahas kegiatan pramuka, perkembangan pramuka ke depan dan sebagainya. Alhamdulillah, jadi tidak ada kendala lah dalam hal ini. Kalaupun masa-masa yang sekarang kita harus mengikuti aturan pemerintah, ya alhamdulillah adik-adik binaan saya juga mengerti dan paham gitu, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan dan berkumpulnya orang banyak di suatu tempat. Itu sementara jadi tidak ada kendala. Kalau tadi kan nyebutin pramuka tapi gol gitu Kak. Nah. Maksudnya apa sih Kak? Gol itu apa? Untuk gol jadi kegiatan gerakan online gitu. Itu gerakan online tuh yang dalam hal ini pada saat ini juga yang gol ini mulai dari tingkat nasional di pusat sampai yang ke bawah. Ya kebetulan saya juga di sini jabatan untuk sementara ini adalah sebagai Kakorda wilayah Banten. Kakorda. Kakorda. Berarti kayak ketua gitu ya Kak? Ketua koordinator daerah provinsi setingkat provinsi betul. Nah, jadi yang alhamdulillah kemarin tanggal 1 Juni adalah hari ulang tahun GOL yang ke-7. GOL itu berdiri atas prakarsa Karandu beserta teman-teman di Blora, berdiri pada tanggal 1 Juni 2013. Berarti yang sekarang 1 Juni 2020 ini adalah ulang tahun yang hari jadi yang ke-7 gitu maksudnya. Alhamdulillah kemarin sudah selesai. Kalau di kegiatan GOL sendiri kayak gitu, kayak ada seminar online gitu Kak, atau ada pelatihan-pelatihan online gitu? Seperti itu. Jadi kita nanti membentuk seperti WhatsApp group atau grup di FB. Kita mengadakan kegiatan, kita membuka seminar online. Nanti kita kasih waktu jangka sekian bulan untuk proses pelaksanaannya, yaitu antara 2 atau sampai 3 hari. Pembukaan materi kemudian sampai penutupan. Di situ kita membahas perkembangan kegiatan kepramukaan, peraturan pemerintah tentang gerakan pramuka, PPPP, kemudian juga semuanya itu tidak keluar dari kode etik gerakan pramuka.
Dan kita tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Gerakan Pramuka itu. Jadi kita semua membahas di situ. Alhamdulillah berarti tidak ada kendala kan dalam hal ini, karena kita sifatnya tidak bertemu melalui media sosial FB dan WhatsApp grup itu aja. Stop dia. Itu Kak, kalau kegiatannya sendiri ya Kak, yang goal itu ada nggak sih Kak kegiatan-kegiatan tatap mukanya Kak? Apa hanya sekedar dari online aja? Oh, jadi untuk masalah kegiatan yang secara nyata kita ada yang namanya itu kopdar. Oh, ada kopdarnya juga? Ya, kopi darat. Jadi seluruh perwakilan dari seluruh Indonesia itu kita kumpul di suatu tempat. Ya kayak kemarin kita nih, ini kan di Aceh ini. Di Aceh? Nah, di Tanah Rencong. Jadi kita datang ke sana semua perwakilan, minimal ya Kakoda atau sekretarisnya atau anggotanya, nggak semuanya banyak gitu. Yang penting ada perwakilan, kita kumpul di satu wilayah. Nah, kita di situ kita artinya bertemu kopdar, kemudian juga membahas program. Membahas program, kegiatan, kemudian apa-apa saja dan bagaimana ke depan goal itu kita bawa kemana, arahnya kemana, kemudian seperti apa nanti bentuk kegiatannya itu. Jadi setiap tahun sekali kita adakan yang namanya kopdar di wilayah yang mana yang setelah disepakati seperti itu. Nah, baru setelah itu kita membahas melalui seminarnya melalui online. Jadi ada kopdar, ada yang namanya sifatnya online seperti itu. Itu yang sering kita lakukan. Kalau ini Kak, kalau kayak perekrutannya gitu Kak, apa kayak misalkan nih kan saya juga lagi bikin online juga Kak. Kayak saya nih bisa nggak sih masuk ke Pramuka Gold gitu Kak? Bisa. Jadi dalam arti kata kan begini, kita daftar dulu di korcabnya masing-masing. Setelah daftar di korcab, baru kemudian daftar. Ada nanti situsnya untuk daftar itu. Jadi tinggal diketik Gold Korcab Tangerang, Korcab Kota dan sebagainya. Kemudian baru masuk ke Korda, Koordinator Daerah Banten, Korda Banten. Nanti situ ada beberapa pertanyaan yang harus diisi, kemudian nanti admin yang menerima, mengkonfirmasi atau menolak seperti itu. Nah, nanti setelah itu keanggotaannya sudah diketahui, baru nanti akan terbit juga namanya KTA online. Dan KTA itu juga bisa dicetak, jadi KTA yang sifatnya khusus untuk anggota GOL saja, tidak bersifat umum seperti yang ada di Kuartir Nasional yang sesuai dengan kebutuhan Kuartir Nasional yang berada di Kuaran, Kuarcab dan Kuarda masing-masing gitu. Seperti itu. Jadi keanggotaan itu ada juga kartu anggotanya yang sifatnya online namun bisa difisikkan, dibentukkan fisik. Nah, untuk pertemuan yaitu tadi kita setiap tahun pasti mengadakan pertemuan yang namanya kopdar, ya, kopdar kesekian, kopdar ini seperti itu. Itu. Terus kalau Pramuka Gold sendiri Kak, ini saya agak lancang nih Kak. Yap. Diakuin nggak sih sama gerakan Pramuka sendiri gitu Kak? Apa emang karena ini mah cuma komunitas asal-asalan ya, komunitas independen atau gimana gitu Kak? Sebetulnya memang dasarnya memang awalnya itu kan suatu komunitas. Namun sekarang sudah dalam penggodokan untuk diakui sebagai sako dari Kuarnas. Tinggal menunggu keputusan dari para penasihat GOL yang sekarang ada di Kuarnas gitu aja. Artinya seperti itu. Jadi sementara ini kita masih bersifat berjalan dulu sambil menunggu keputusan untuk jadi sako GOL gitu kan. Jadi kita nanti orientasinya kan di dunia maya, bukan di dunia nyata. Seperti yang adanya di Kuarda, Kuarcab dan Kuaran, gerakan Pramuka seperti itu. Jadi kita tetap berpacu pada keputusan itu tadi, bahwa seperti dalam satu kutipan bahwa setiap Pramuka adalah kantor berita. Nah itu tadi. Kemudian Pramuka Perkat NKRI, ya kan? Ya, otomatis dengan adanya kita melakukan silaturahmi dengan melalui media sosial, kita kan terikat suatu silaturahmi. Saya jadi punya teman di Irian Jaya, punya teman di Maluku, di NTB dan sebagainya. Kita bisa bertatap muka, tahu muka saya, tahu muka mereka. Meskipun ya cuma lihat di foto dan lama kita ngobrol juga
dengan bahasa yang indah melalui tulisan. Tidak seperti kita berbicara bertatap muka langsung. Kan itu indah, silaturahmi yang cukup indah. Kita yang tidak pernah tahu saudara dan sebagainya, kita tahu kita punya saudara di Irian Jaya dan sebagainya. Dengan kalau melalui tatap muka langsung, kita kan butuh dana, ongkos dan biaya dan sebagainya. Dengan cara seperti itu kan mempermudah justru. Seperti itu indahnya. Kak, saya masih penasaran dari tadi. Emang Kak Le siapa sih kok bisa-bisanya itu kayak Kak Randu dan Pramuka Gold sendiri mencetuskan Kakak atau memilih Kakak sebagai Kak Korda di Provinsi Banten? Emang Kak Le siapa? Gimana itu ceritanya kok bisa jadi ketua gitu loh? Padahal maaf nih ya Kak Le, kalau misalkan masalah online biasanya anak muda loh yang lebih hebat. Siap. Ya kan? Kok bisa Kak Le yang udah dewasa begini masih dijadikan ketua? Gimana itu Kak ceritanya Kak? Ya kalau kita kilas balik kan awalnya saya juga di Gol itu kan cuma sekedar partisan aja, cuma sebagai biasa. Nah setelah kejadian kemarin itu di tahun 2017 itu saya diviralkan permasalahan kegiatan pramuka itu mereka merekrut saya dari ketua umum sendiri atas petunjuk dari Kak Budi Prayitno dan kemudian dari Kak Husairi. Maka ketua umum yaitu Kak Randu menunjuk saya sebagai Kak Korda di wilayah Banten dalam hal ini untuk melakukan suatu komunikasi dengan mereka agar mereka juga tertarik untuk masuk menjadi anggota Gol gitu kan, daripada mereka melakukan kegiatan yang nggak jelas dan sebagainya. Saya lebih setuju, artinya kita lihat dari sisi nilai positifnya aja. Ya kan, sisi nilai positif daripada mereka menghabiskan pulsa untuk ini yang tidak jelas. Jadi di media sosial itu bermanfaat untuk pendidikan. Betul. Ya kan, untuk pendidikan terutama ya kita fokusnya ya dunia pramuka, bukan yang lain-lain. Dari Gol ini kan tujuannya adalah merekrut anggota-anggota pramuka yang ingin mengetahui lebih jauh kegiatan kepramukaan melalui sifatnya online tadi kan. Nah, saya kebetulan dipercaya, dan untuk yang ketiga mungkin sekarang di 2020 saya masih dipercaya untuk jadi Kak Korda gitu. Secara online. Tapi itu menurut saya sih salah satu ini Kak, maksudnya tanggung jawab dan ini juga kan kayak Kak. Apalagi kan berat juga. Ya ditambah kan Kakak belum pernah kan ketemu Kak Korda-korda yang di wilayah-wilayah lain, tapi Kakak udah bisa dipercaya sebagai ketua gitu Kak ya. Siap. Penting gak sih Kak Pramuka Gol itu? Apa kita udah cukup lah Pramuka Gudap aja? Gol apaan gol gitu? Iya memang kita juga berpikir ke situ. Dalam arti kata begini, kalau saya lebih suka melihat nilai positifnya, karena media sosial ini kan sudah merajai dunia kalau bahasa gitu. Kalau tidak diarahkan akan terjadi pemelesetan atau pengarahan ke arah yang tidak bermanfaat itu tadi. Nah, justru kalau saya berpikir, kadang-kadang mau terpikir sih seperti ini, loh kok kita sibuknya ke arah sini sementara di lapangan juga masih banyak yang berantakan. Tapi kan nggak seperti itu semuanya. Betul. Ya kan? Di sisi lain, saya paling bertanggung jawab di gugus depan, di Kuaran, di Kuarcap juga, ya kan? Seperti itu. Ya kan? Dalam arti kata seluruh kegiatan itu memang sudah terprogram seperti ini, tinggal pelaksanaan. Jadi kalau berpikirnya seperti itu, saya justru berpikir begini. Jadi kalau umpama, saya berpikir yang justru yang lebih kita utamakan sebenarnya yang nyata ini tadi, ya kan? Mulai dari tingkat Gudap, Kuaran, Kuarcap sampai Kuarda itu. Jadi kita jadikan yang utama. Nah, untuk yang online seperti ini itu kita jadikan kalau itu mah yang untuk bersifat yang untuk mereka yang tidak sempat melaksanakan kegiatan secara itu, tapi mereka punya keinginan ingin tahu melalui jalannya seperti itu. Kalau kita pikir ada yang malas ngikutin kegiatan kan, tapi untuk kegiatan seperti itu mereka nafsu, pengen tahu, pengen ini melalui tanya jawab, melalui seminar, tapi kalau untuk kegiatan masih ikut perkemah dan sebagainya, mereka pada nggak mau. Nah, arahnya kan ke situ. Jadi kita mengarahkan melalui kemampuan yang dia miliki, yaitu berupa media sosial melalui Android-nya masing-masing. Iya, betul. Seperti itu. Betul. Nah, kenapa kan tadi kakak juga bertanya, kenapa kok saya bukan yang muda-muda?
Ya dalam hal ini kalau di pramuka jujur kita lebih berpikir bagaimana seseorang itu dengan jiwa mudanya, bukan orang tuanya, bisa mengajak para pemuda, ya kan? Kan orientasi kita ke muda. Terus sampai sekarang juga saya masih tetap dipanggil kakak. Nggak kakek ya, Kak? Nggak dipanggil kakek. Seperti itu. Jadi orang muda, orang yang berjiwa muda yang bisa membawa kegiatan kepramuka itu lebih kreatif, inovatif, dan betul-betul menyentuh ke mereka gitu, kaula muda. Nah, seperti itu. Jadi orientasi seperti itu. Jadi kita ngajak kaula muda itu untuk berpikir kreatif, bukan produktif dan sebagainya melalui kegiatan-kegiatan yang perlu bermanfaat melalui kegiatan online dan kegiatan nyata di alam terbuka seperti itu. Itu yang saya harapkan, dan mereka alhamdulillah juga banyak yang tertarik dan mengikuti. Alhamdulillah, berarti kan ada sisi nilai positifnya. Betul. Di kegiatan itu. Terus kalau untuk kader atau anggota-anggota dari Pramuka Gold sendiri, Kak, itu lebih banyak ke tingkatan yang mana, Kak? Atau apa semuanya rata-rata sudah pembina atau udah umur dewasa, Kak? Enggak, jadi kalau untuk itu kita lebih mengedepankan pada tingkat TD ya, yaitu penegak dan pandega. Kalau untuk penggalang, untuk sekedar mereka tahu aja boleh ikut bergabung. Nah, tapi kita orientasinya kepada mereka-mereka yang penegak dan pandega seperti itu, karena mereka sudah bisa betul menguasai bagaimana pemanfaatan media sosial. Betul. Ya kan? Artinya mereka sudah belajar mandiri. Sudah belajar mandiri, memahami bagaimana media sosial, sisi negatif, positif dan sebagainya. Dan mereka memang pada masanya gitu untuk mengenal kegiatan semodel Saka, Sako, dan kegiatan-kegiatan lainnya, terutama yaitu GOL ya. Yang dalam hal ini mereka tertarik karena apa? Karena sifatnya kan nasional, semua se-Indonesia seperti itu. Mulai dari tingkat Korda, Korcap, Korda sampai ke GOL Indonesia ke pusat seperti itu. Berarti ya banyak banget positif dan keren juga Iya, ya, iya, Pramuka Gold itu ya, Kak ya. Oh iya, Kak, tadi Kakak ngebahas masalah Kakak viral di tahun 2017. Saya juga sebenarnya tadinya nggak tahu nih Kak Le itu siapa sih gitu kan. Akhirnya saya ikuti, ternyata benar sampai ke tingkat nasional. Bahkan di media-media nasional, media-media mainstream banyak yang memberitakan Kak Le ini. Saya sih nggak mau nanya kasusnya apa dan bentuknya seperti apa sih, Kak. Yang saya salutin dari Kak Le, kok mau pasang badan dan berani pasang badan ya Kak Le nggak melakukan, tapi berani meminta maaf ke secara publik, padahal yang dipertaruhkan nama baik Kak Le, nama baik keluarga Kak Le, nama kuartir cabang dan bahkan kuartir daerah. Itu gimana, Kak Le? Ya, itu kan di sisi lain dari suatu kegiatan pramuka. Ya, kita sudah mempelajari yang namanya faktor resiko dalam suatu kegiatan. Itu paling penting. Nah, apabila kegiatan itu sudah dirancang sedemikian, tiba-tiba terjadi clash seperti yang terjadi pada saat itu, ya kan? Nah, itu kan dalam arti kata sudah nanti membawa nama baik gerakan pramuka. Betul. Di gerakan pramuka itu, oke lah begini, terutama di kepenegakan. Kita bersifatkan dari penegak oleh penegak untuk penegak. Tapi di situ ada orang dewasa. Nah, orang dewasa itulah yang disebut pembina, yang betul-betul mengarahkan, mempertanggungjawabkan, mendorong dan sebagainya. Nah, dalam hal ini karena kebetulan waktu itu saya yang berprinsip menyatakan ini adalah tanggung jawab saya sebagai orang dewasa yang pada saat itu ada di lapangan, ya kan? Pada saat kejadian itu, maka saya pertanggungjawabkan seperti itu. Biarlah adik-adik saya yang jadi panitia dan sebagainya itu tidak itu, karena memang awalnya memang minta persetujuan kegiatan itu dilaksanakan atau tidak. Maka saya selaku orang dewasa yang bertanggung jawab ya harus mempertanggungjawabkan. Seperti itu aja. Artinya apapun yang terjadi memang resikonya tanggung jawab orang dewasa. Meskipun itu kalau di penegak kan tidak ada. Artinya tanggung jawab pembina itu kan cuma 25%. Selebihnya adalah dewan ambalan atau pelaksana kegiatan yang ada pada saat itu. Tapi saya ngambil atas dasar
itu tadi tanggung jawab orang dewasa itu tadilah saya maka siap untuk pasang badan dari kejadian yang kemarin terjadi di lapangan. Tapi bukan karena kakak pengen viral, Kak? Oh enggak, justru itu resiko yang luar biasa, bukan karena masalah pengen viral. Dan kita juga kegiatan yang dianggap negatif itu kan